Oke, baik. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang relasi basis data. Yang nantinya pendekatan yang kita akan lakukan di sini, seperti pertemuan sebelumnya, kita lakukan pendekatan dengan menggunakan DBMS MySQL. Nah, sebelum saya coba membahas lebih lanjut bagaimana eksekusi database relasi ini atau relasi basis data ya, sebenarnya relasi basis data sih tepatnya. Untuk diterapkan pada MySQL, saya singgung sedikit terkait dengan materi yang pernah kita bahas pada pertemuan kelas teori ya. Jadi seperti yang kalian ketahui di kelas teori, kita ada belajar tentang beberapa model dari database yang kita tuangkan dalam penerapan perancangan basis data. Nah, model yang biasa kita gunakan itu biasanya terbagi menjadi 3 bagian umum ya, yang paling sering sekali dilakukan pembuatan modelnya. Yang pertama itu adalah hierarki, yang kedua itu network, yang ketiga relasi. Sebenarnya secara konsep garis penghubungnya kurang lebih sama, tapi ini hanya teknis dari urutan penggunaan dari entitasnya saja ya, termasuk di dalamnya nanti akan kita singgung terkait dengan TOEFL, terkait dengan record, terkait dengan atribut, kemudian field yang digunakan. Sebelum materi selanjutnya, silakan kalau kalian mau sambil mengerjakan aktivitas yang ini atau sambil minum. Saya juga sambil minum ya, mohon maaf ini suara saya juga agak serak-serak ya, karena dari kemarin banyak memberikan materi. Koneksi saya jadi nggak stabil. Saya coba cek koneksi dulu. Oke, saya lanjutkan. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik ya. Ini koneksinya lagi nggak stabil, jadi saya pindah hotspot. Semoga bisa dilihat slide saya, kemudian saya memaparkan materi, mudah-mudahan bisa lancar. Seperti yang saya singgung tadi bahwa pendekatan dari model yang kita gunakan kebanyakan umumnya itu adalah dengan 3 model utama ya. Walaupun ada beberapa model yang lain yang juga familiar untuk dipakai, tapi biasanya untuk menginformasikan tentang record data itu dengan pendekatan dari model ini. Jadi ada model hierarki, ada model jaringan, sama model relasi. Nah, fokus kita saat ini adalah bagaimana caranya kita menerapkan untuk model relasinya. Walaupun sebenarnya model dari hierarki dan model dari jaringan itu juga bisa kita gunakan ya, tapi memang tidak umum untuk diterapkan. Mungkin nanti untuk basis data yang lainnya, termasuk di NoSQL juga bisa kita sedikit singgung kaitannya dengan model hierarki dan model jaringan. Nah, ini juga bisa berarti bahwa sebenarnya model dari relasi basis data ini juga bisa kita terapkan untuk penggunaan DBMS MySQL kali ini ya. Nah, memang yang paling banyak digunakan adalah model database relasi. Jadi bisa mengakomodir beberapa permasalahan yang kaitannya dengan penggunaan beberapa tabel. Nah, nanti model relasi ini kita coba kaitkan dengan beberapa kebutuhan untuk pengolahan data. Jadi kalau kalian pernah melihat, bukan pernah ya, kalau kalian perhatikan baik-baik pembahasan praktikum kita sebelumnya, bahwa kita selalu membahas tentang beberapa hal yang kaitannya dengan field, kemudian kaitannya dengan record, kemudian kaitannya dengan nilai data itu sendiri. Untuk satu tabel ya waktu itu ya, kita membuat pertemuan sebelumnya adalah dengan menggunakan satu tabel.
Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik, tabel yang kita gunakan itu independen, berdiri sendiri, tanpa berhubungan, dan tanpa mempunyai relasi dengan tabel yang lainnya. Nah, kali ini kita akan bahas penggunaan tabel tersebut dengan menggunakan dua tabel. yang nanti kita hubungkan dengan menggunakan primary kunci tertentu. Primary kunci juga sudah saya singgung di pertemuan teori ya, nanti bisa silakan disimak materinya, sehingga nanti kita bisa mengurangi duplikasi dari data yang kita miliki. Kita singgung sedikit ya untuk mengingat kembali tentang bagaimana urutan dari sebuah penyimpanan basis data dari tingkatan terendah kita. Yang kita miliki itu adalah kaitannya dengan karakter. Ini susunan paling terkecil dari sebuah penyimpanan basis data, di mana di dalamnya itu pasti akan terdiri dari berbagai macam karakter, baik itu dari angka, huruf, atau penggunaan simbol lainnya, yang memang kita tentukan berdasarkan struktur data yang kita miliki. Jadi struktur data yang kita miliki ini nanti menentukan apa isian dari karakter yang kita inputkan di dalamnya. Nah, nanti karakter-karakter tersebut akan kita susun berdasarkan kategori yang kita miliki di dalam penggunaan field atau yang disebut dengan atribut. Jadi sebenarnya field sama atribut ini memang dua fungsi yang sama, cuma penamaannya disesuaikan dengan penggunaannya. Jadi misalnya gini, kalau kita menggunakan atribut, penyebutan atribut itu kita gunakan untuk penyebutan pada model yang kita pakai. Jadi kalau kita menggunakan model IR atau model relasi basis data, maka kita menyebutnya di sana itu adalah sebuah atribut. Kita menyebutnya sebagai atribut. Tapi ketika itu dituangkan dalam basis data, nah nanti kita akan menyebutnya dengan nama field. Jadi sebenarnya atribut itu adalah penerapan field di dalam basis datanya. Nah, ini kalau kita contohkan misalnya ada atribut dari nama, ada atribut dari name, maka di basis data nanti kita akan menyebutnya dengan sebutan field nama dan field name. Nah, oke, untuk setiap field harus memiliki nama dan tipe tertentu ya. Kalau misalnya kita sudah kelompokkan itu berdasarkan field nama. Kemudian kalau kita mau membuat satu field lagi dengan name, berarti kita kelompokkan isian dari nilai tersebut, nilai ya. Kalau dia dari atas ke bawah, itu kita sebut dengan nilai. Jadi nilai dari field atau atribut yang di dalam model itu kita sebut dengan nilai. Tapi kalau kita menyebutkan nilai dari satu kesatuan dalam tabel, itu kita sebutnya record. Mudah-mudahan itu bisa dipahami kawan-kawan ya. Jadi tingkatan teratas dari field yang disusun di dalam sebuah tabel itu kita menyebut nilainya itu adalah sebuah record. Record atau tuple itu secara pengertian, jadi kumpulan dari nilai yang dimiliki oleh atribut ini terkait dengan beberapa field yang lainnya, sehingga ini memperjelas dari kedudukan si tabel atau dalam model kita menyebutnya sebagai entitas. Misalnya kalau ada rekor dari tabel atau entitas dari mahasiswa, berarti itu satu rekor kumpulan yang terdiri dari beberapa field. Fieldnya tergantung dari apa yang kita rancang ya. Kalau misalnya di situ kita rancang adalah nama, jurusan, alamat, secara barisnya. Nah itu nanti akan memiliki satu nilai disebut dengan record seperti itu. Jadi record itu atau secara sederhana record itu bisa mewakili dari baris. Sedangkan untuk nilai value itu mewakili dari nilai secara vertikal atau yang disebut dengan kolom. Nah, mudah-mudahan itu bisa dipahami kawan-kawan semua. Oke, nah dari kumpulan rekor yang disusun di dalam beberapa field, nah itu nanti akan menghimpun nilai-nilai total itu di dalam satu kesatuan di dalam entity atau tabel. Sekali lagi ya, untuk entity ini adalah untuk menjelaskan dari sisi modelnya. Jadi kalau kemarin kita singgung masalah model data konseptual, kemudian ada model data fisik. Nah, di sini kita akan menyinggung materi ini menyinggung bagian fisiknya ya, setelah kita membuat dalam konseptual. Jadi ketika kita bisa mengidentifikasikan suatu himpunan, bisa itu objek, orang, atau tempat apapun yang kalian akan coba himpun, maka itu bisa kita katakan sebagai entitas atau entity ya.
Kalau di sini misalnya kita contohkan dari sebuah database akademik, nanti di dalamnya ada beberapa entitas. Jadi entitasnya adalah mahasiswa, dosen, mata kuliah, bisa ruangan, bisa kelas. Itu bisa kita buat sebagai entitas, kemudian berada di dalam satu database. Nah, kalau kalian perhatikan di penyimpanan kita, kalau kita buat dalam penamaan, nanti kita buat read table seperti itu, yang mewakili dari sebuah entitas. Nah, itu kalau di basis data NoSQL, itu kita menyebutnya file namanya. Jadi kalau di sini juga kita bisa nyebutnya file untuk satu tabel. Jadi satu database terdiri dari beberapa file, misalnya seperti itu juga bisa kita sebut seperti itu. Yang terakhir adalah database-nya secara keseluruhan. Kemudian database-nya ini nanti adalah merupakan kumpulan dari beberapa tabel yang saling berelasi secara logis ya. Nanti ada informasi yang bisa dihasilkan dari beberapa tabel tersebut. Bisa secara independen, tabel itu memberikan informasi kepada si user, atau bisa secara bertergantungan dalam bentuk relasi. Nah, ini kalau kita membahas lagi lebih dalam, misal kumpulan dari beberapa database, misalnya seperti itu. Nah, itu sudah cukup pada pembahasan database saja. Tidak ada database dengan database yang lain saling berelasi, kemudian kita sebut dengan nama yang berbeda. Jadi tidak seperti itu. Walaupun secara konsep nanti semakin besar database yang saling berhubung dengan database yang lainnya, kita bisa menyebutnya big data seperti itu. Kemudian di dalamnya bisa ada pembahasan tentang deep learning atau machine learning dan sebagainya. Itu sudah ranah yang berbeda, tapi tetap nanti berawal dari pembahasan basis data sebenarnya. Nah, itu kedepannya akan seperti itu. Tapi pada saat kita menjelaskan tentang pembahasan basis data, sebenarnya cukup pada pembahasan basis data selesai sampai di situ. Jadi tidak ada lagi tingkatan teratas dari basis data ya. Walaupun nanti basis data itu seperti saya bilang tadi berelasi dengan database yang lain, tetap aja nanti kumpulan dari basis data itu kita nyebutnya adalah database atau basis data seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang lebih atas daripada basis data, walaupun dia punya hubungan antara basis data satu dengan basis data yang lainnya. Oke, sebelum kita masuk ke praktek kita harus tahu dulu tabel yang kita sudah buat sebelumnya pada materi praktek sebelumnya, itu sudah harus dipastikan di dalamnya itu tidak boleh ada data yang sama, karena kita sudah menentukan satu record di dalamnya, di mana record itu satu file di dalamnya dalam field itu sudah kita tentukan bahwa field itu ada menjadi field kunci yang menjadi pembeda dengan field yang lainnya. Walaupun nanti isi di field selanjutnya itu mungkin ada kesamaan, tapi dengan adanya satu field yang berbeda, maka satu record itu dianggap tidak sama dengan record yang lainnya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian memang sebenarnya perlu untuk dilakukan ascending atau perlu dilakukan descending, tapi sebenarnya secara umum data record yang disimpan itu tidak berpengaruh kepada nomor urut ya. Urutan tertentu itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya terhadap record yang kita simpan. Yang penting record yang kita simpan itu punya field yang berbeda sehingga itu menjadi nilai unik yang tidak dimiliki oleh record yang lainnya. Dan pastinya field apapun yang ada di dalam tabel itu punya tipe data dan karakteristik yang ditentukan oleh kita sebagai perancang basis data. Ini juga sudah pernah kita singgung di materi teori bahwa pembahasan ini sebenarnya ada pada pembahasan kalau kalian belajar tentang mungkin statistik atau materi tentang metrik atau materi tentang linear, aljabar linear, mungkin ada pembahasan tentang kardinalitas ya. Jadi himpunan-himpunan yang ketika himpunan itu memiliki ketergantungan terhadap himpunan yang lain, maka ada terciptanya relasi di situ. Relasi di dalam beberapa himpunan ini itu terkondisikan dengan berbagai cara ya. Bisa dengan kondisi satu data memiliki keterkaitan dengan satu data yang lainnya, atau beberapa data dari himpunan A misalnya memiliki keterkaitan data dengan satu himpunan data di
himpunan B misalnya seperti itu, atau dari beberapa data di himpunan A memiliki keterkaitan dengan beberapa himpunan data di nilai yang lainnya. Nah, itu juga bisa kita informasikan kaitannya dengan basis data. Misalnya satu ke satu itu one to one, kemudian satu ke banyak one to many, banyak ke satu many to one, banyak ke banyak itu many to many. Sebenarnya semua materi yang ada di perkuliahan itu saling terkait ya. Jadi kalau kalian ingat kembali materi basis data atau kalau kalian ingat kemarin materi tentang matrik, kemudian matrik transformasi linier, kemudian aljabar linier, statistik, itu tetap ada kaitannya dengan pembahasan ini. Bahkan untuk beberapa sintak yang ada di MySQL itu memang diambil dari pembahasan matrik dan aljabar linier. Jadi kita mengenal beberapa sintak itu sebenarnya asal muasalnya dari materi di mata kuliah yang lain sebenarnya. Kita singgung sedikit ya, saya sambil singgung sedikit sehingga nanti ada hubungannya materi praktek saya ini dengan materi teori yang sudah saya sampaikan. Di materi teori itu ada pembahasan tentang hubungan relasi yang mengakibatkan terjadinya ketergantungan satu ke satu ya. Jadi relasi satu ke satu ini nanti terwakili dengan penggunaan primary key dan foreign key, di mana ini dilakukan untuk meletakkan kolom dari satu ke satu dengan menggunakan tabel yang lainnya ya. Nah, walaupun sebenarnya ini memang bisa dibilang jarang dipakai, tapi sebenarnya ini ada juga mungkin diterapkan, tapi hubungannya akan lebih berbeda kalau misalnya nanti kita terapkan dalam praktek ya. Ada beberapa alasan kenapa harus kita menggunakan relasi one to one ya. Kalau kita mau memindahkan data ke tabel yang lain, nanti ada kejadian kita akan membuat sebuah query ya. Jadi query yang kita buat nanti menginformasikan data yang kita inginkan itu bisa jadi terpanggil bisa jadi lebih cepat karena pengaksesan yang kita panggil ini adalah akses dari relasi yang kita hubungkan antar beberapa tabel ya. Walaupun sebenarnya ini bisa kita akali dengan menggunakan bahasa pemrograman khususnya misalnya PHP ya. Jadi nanti di query-nya bisa kita panggil dengan menggunakan PHP. Walaupun itu nanti bisa lebih cepat untuk dilakukan proses pemanggilannya ya. Jadi tidak perlu kita hubungkan tabel satu ke satu seperti ini. Nah, ini juga bisa mengurangi adanya timbul nilai, misalnya ada nilai yang tidak memiliki, jadi nol yang dimaksud di sini adalah kalau misalnya kita punya record yang tidak memiliki nilai tertentu, jadi kosong aja, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa kosong di dalam basis data, kosong di dalam field itu bukan berarti dia tidak ada ya, tapi dia ada, cuma nilainya menjadi nilai nol. Nah, ini pasti tidak akan bisa kita panggil kalau kita hubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Jadi dianggap yang nilainya nol itu tidak memiliki relasi dengan tabel yang lainnya. Jadi sudah dipastikan hubungan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya itu harus memiliki nilai. Khususnya pada saat kita menggunakan tabel yang kita relasikan berdasarkan primary key dan foreign key. Itu pasti harus ada nilainya, tidak mungkin tidak memiliki nilai. Oke, membuat sebagian dari data itu akan susah diakses. Membuat sebagian dari data yang kita gunakan untuk kita panggil itu akan susah untuk diakses. Ini misalnya ya, kalau kita punya dua tabel ya, kita punya dua tabel, di dalamnya ada 3 field. Masing-masing punya 3 field. Yang pertama tabel ID pegawai, kemudian field yang kedua ada nama depan, field yang ketiga ada nama belakang. Kemudian ada satu tabel lagi kita hubungkan. Yang pertama ada tabel asuransi sebagai primary key, kemudian ada level gaji, kemudian ada satu ID pegawai. ID pegawai ini yang kita gunakan sebagai foreign key yang merupakan nilai dari ketergantungan dari tabel pegawai. Jadi sebenarnya secara teknis sebenarnya tabel gaji ini hanya memiliki 2 field. Tapi bagaimana caranya supaya tabel gaji ini bertergantungan terhadap tabel pegawai?
maka di tabel gaji ini kita akan tambah satu field, yang fieldnya ini berasal dari ID pegawai. Jadi kita punya dua tabel yang saling bertergantungan. Nah, sehingga tabel ini bisa mengurangi redundansi dari data yang kita miliki. Bisa jadi ada satu pegawai yang punya lebih dari satu kode asuransi. Makanya kita letakkan kode asuransi sebagai sebuah primary key yang nilai rekodnya itu memiliki perbedaan dengan rekod yang lainnya. Sehingga di sini kita bisa menciptakan tabel gaji yang memiliki nilai unik sendiri, tapi di dalamnya tetap punya data pegawai yang bisa jadi dia punya nilai asuransi yang berbeda kayak gitu. Makanya kita buat tabel ini dipisah. Padahal sebenarnya ini bisa aja ya kita bikin dia jadi satu tabel, cuma pasti akan ada redundansi data. Jadi ada satu pegawai yang dia pasti punya tingkat level gaji, tingkat ID yang berbeda kayak gitu. Nah itu nanti pasti akan ada rangkap yang data. Tabel pegawai dan tabel gaji ini kita desain untuk hubungan kardinalitasnya satu one to one. Jadi keuntungannya kita bisa mendapatkan nilai kode query ini bisa lebih cepat berdasarkan dari ketergantungan terhadap tabel pegawai. Kemudian data gaji bisa lebih aman informasinya. Sebenarnya ini relatif saja ya untuk data gaji bisa lebih aman. Oke, next selanjutnya. Nah, kemudian ada pembahasan sebelumnya di kelas teori juga yang kita bahas tentang one to many. One to many sama many to one itu sebenarnya sama aja ya. Jadi ada entitas A nanti berelasi dengan beberapa rekod yang ada di entitas B. Jadi nilai dari satu rekod di entitas A nanti punya beberapa relasi di entitas B. Nanti juga sebaliknya seperti itu. Kalau kalian lihat materi saya, itu ada satu contoh di sana untuk penerapan IR. Nanti ada beberapa contoh lagi yang saya berikan kepada kalian. Kalau nanti bisa sempat saya jelaskan, saya sempat jelaskan untuk kelas teorinya. Nah, di dalam tabel IR, itu biasanya relasinya yang kita buat, itu pasti ada tulisan garisnya itu ada hubungan antara satu dengan M atau N ya. Ini tergantung dari berapa jumlah yang direlasikan ya. Jadi semakin banyak yang bisa kita relasikan itu kita beri simbol dengan tulisan M. Tapi kalau ada beberapa saja yang berelasi itu bisa kita berikan simbol N seperti itu. Misalnya kalau kita contoh seperti di kelas teori juga ada contoh kalau untuk proses belajar mengajar pasti akan ada satu guru atau satu dosen yang mengajar lebih dari beberapa mahasiswa atau beberapa murid. Nah, untuk satu kelas biasanya beberapa murid itu akan diajar oleh satu guru saja. Tapi ada kondisi di mana beberapa murid diajarin oleh beberapa guru atau beberapa guru atau beberapa dosen. Jadi tergantung dari penggunaan studi kasus di tabel di database yang kita buat. Kalau kita bahas tentang banyak ke banyak, jadi nanti ada entitas dari tabel A yang akan berelasi dengan beberapa relasi di tabel B yang kaitannya juga banyak tabel. Untuk kasus kali ini nanti kita akan coba praktekkan untuk penggunaan one to one ya untuk dua relasi. Jadi nanti satu rekod akan berkaitan dengan satu rekod yang lainnya. Oke, saya next aja ini. Oke, kemudian pembahasan MySQL sendiri. Di MySQL sendiri ya, itu sudah ada menyediakan informasi kaitannya dengan sintak join ya. Jadi memang ada DBMS MySQL ini memang ada sintak yang berfungsi untuk mengkaitkan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya sehingga tabel tersebut saling bertergantungan. Nah, itu dengan nama join. Jadi dalam penggabungannya ada istilah tabel join yang harus diperhatikan nanti adalah bagaimana caranya kita bisa membangun tabel tersebut sehingga nanti tabel tersebut bisa berketerkaitan dengan tabel yang lainnya. Nanti setiap kolom yang kita bangun itu bisa kita bentuk untuk tabel keterkaitan dengan yang lainnya ya.
pasti nanti tabel yang kita akan join ini akan kita kondisikan dengan menggunakan syntax where. Itu akan selalu seperti itu ya. Jadi misalnya kita mau tarik beberapa field dari beberapa tabel, di mana kita harus tahu dulu kondisi dari tabel tersebut dia punya relasi atau tidak. Nah, kondisi itu kita akan gunakan where. Jadi where di sini fungsinya adalah untuk membentuk beberapa relasi ya. Sorry. Oke, sekarang kita coba praktekkan ya. Jadi kalau kalian perhatikan di layar share screen kalian, kita nanti akan buat satu tabel ya, satu database. Kayaknya database baru aja lah. Nanti kita buat database baru dengan nama DB-Orin ya. DB-Orin ya di sini. Jadi DB-Orin ini nanti punya dua tabel, TB marketing sama TB jual. Jadi TB marketing ini nanti kita akan catat data marketing, kemudian tabel jual nanti untuk penjualan barang ya. Jadi kita buat dua tabel. Tabel yang pertama, ini strukturnya ya. Jadi kita akan buat struktur deskripsinya seperti ini. Jadi ada 4 field, nomor ID, nama, nomor HP, sama alamat. Sesuai dengan tipe datanya ya. Oke, sifat datanya harus diisi, tidak boleh kosong. Kemudian ada satu primary key di nomor ID. Nilai secara defaultnya pasti nanti akan 0 ya. Jadi walaupun kita tidak tentukan 0-nya, nanti secara default dia akan didefinisikan sebagai harus diisi datanya. Kemudian tidak ada informasi yang lain. Nanti kita buat seperti ini, create table. Seperti di pertemuan ke-5 apa ya? 6 ya? 5 sama 6. Sorry, 4 sama 6. 4, 5. Untuk create table, jadi kita bikin namanya dulu, TB marketing. Kemudian secara sederhana, kita buat seperti ini aja. Nanti secara default kita tidak usah menentukan null atau not null ya. Jadi nanti defaultnya dia langsung null. Atau data itu harus wajib ada isinya. Dengan ketentuan seperti ini. Saya langsung praktekkan saja ya. Jangan lupa aktifkan dulu localhost-nya. Kemudian silakan gunakan Microsoft, silakan gunakan MySQL Workbench seperti biasa. Kalau kalian perhatikan di sini, kalau kita bikin use ini, bisa nggak ya? Oke. Kalau di MySQL Workbench ini, kalian tinggal langsung klik saja ya. Klik saja pada database yang kalian gunakan. Tapi tadi dimintanya untuk buat database dengan nama DB-Orin ya. Kita buat baru saja dengan nama DB-Orin ya. Bagian kanan ini kita buat dulu. Create database DB-Orin. DB-Orin ada nggak? DB-Orin. Kita sudah buat database dengan nama DB-Orin, tapi kalau kita show tabel ada nggak? Show tabel kosong ya. Kalau kita show tabel kosong, tidak ada isinya. Ini saya tutup dulu. Oke.
biar kelihatan. Kalau kita show database kosong isinya, belum ada tabel ya. Seperti ini, belum ada tabel, terus kita buat tabel seperti ini. Kita create tabel dulu. Create tabel PD marketing ya. Ini tulis sama persis seperti ini boleh, atau langsung lanjut ke sebelahnya terus gitu, ketik terus saja nggak apa-apa. Kita kondisikan seperti ini aja ya, biar sama persis. nomor ID, kemudian kita tentukan chart tipenya 4. Ini sifatnya adalah primary key. Sifatnya adalah primary key, kemudian nama. Ini tadi varchar ya tipenya ya. Kita tentukan 20. Terus nomor HP, kemudian tipenya juga varchar, sini 12. Oke, lagi 1, 2, 3, satu lagi alamat ya, alamat, kita datanya varchar juga isinya 20, size nya 20. Oke, sama ya. Kalau mau running, mengeksekusi hasilnya ini tadi, kalian bisa blok. Blok, kemudian baru di control enter ya. Control enter. Nah, ini ada yang keliru. Yang keliru sintaknya, kita baca message error-nya ya. No correction. Oh iya. Ini isinya belum ada, sorry. Tadi 20 ya. Kita blok lagi. Oke. Informasi outputnya di sini kita sudah create tabel TB marketing. Kita buat, kita cek dulu lah. TB marketing ya. Oke, sama ya. Sama nggak ya? Sama harusnya. Sama. Nomor ID, tipe data, chart, kemudian nama, nomor HP, alamat sama semua. 20, 12, 20. Oh, ini abaikan saja. Ini harusnya tadi bisa kita buat standarnya loh. Jadi nanti lihat ini aja. Primary key-nya di nomor ID. Satu sudah kita buat. Kemudian kita buat tabel jual. TB jual seperti ini. Sama ya strukturnya ya, bisa dibuat dengan bekas dari apa tadi yang sudah kita buat di sini ya. Jadi kita tinggal sesuaikan saja isinya daripada kita ngetik baru ya. TB-nya TB jual. TB jual, primary key. Ini tadi namanya jual. Tipenya chart 4 karakter. Kemudian ini yang menjadi foreign key kita dari tabel primary key tadi. Jadi kita ambil satu field yang kita gunakan di tabel jual, di mana itu nanti kita gunakan sebagai relasinya. Tipenya chart ya, karena kita harus menyesuaikan nomor ID di sini dengan nilai yang dimiliki oleh nomor ID yang ada di tabel marketing. Jadi ini harus sama, jumlahnya sama, karakternya sama, size-nya sama. Jadi di sini jangan sampai beda ya. Kemudian nah ini beda di sini. Ini kita tentukan adalah tanggal jual. Tipenya adalah date.
kemudian quantity, nilai. Nah, ini kita tentukan tipenya smart link, jadi ukuran size-nya bisa lebih sedikit. Kita tentukan 3. Ini seperti biasa, kita blok lagi sampai ke create table. Jadi kita tuh ngeblok ini dengan maksud untuk ngasih tahu bahwa kita akan mengeksekusi sintak ini kayak gitu. Jadi sintak ini saja yang mau kita eksekusi. Jangan lupa untuk Ctrl Enter. Notif di bawahnya kita sudah buat tabel TB jual. Oke. Tinggal dicek saja benar nggak sudah kita buat TB jual. Sama ya, TB jual. Kalau mau ngecek dari sini juga bisa. Nah, kita refresh boleh. Kita punya tabel namanya TB jual, sudah ada ini sesuai. TB marketing juga sudah ada. Ya. Walaupun nanti kita cek lagi TB jual. Sorry, TB jual. Walaupun kalau kita cek mungkin belum ada isinya, memang belum ada isinya ini harus kosong. Nah ini nanti kita isi. Jadi tabel ini nanti kita akan isi. Kalau mau tahu nanti relasinya seperti apa ya, kita isi lah. Nah ini ada cara ngisinya dan tabel yang harus kita isi ya. Masih ingat cara mengisi tabel ya dengan menggunakan insert. Kalau di MySQL ada beberapa cara, kalau kalian lihat di praktek saya kemarin, ada beberapa cara. Ada yang kita memang menginformasikan dulu field yang mau diisi. Ada juga yang kita tidak perlu mendefinisikan dulu, tinggal langsung dimasukkan seperti itu. Tapi itu beresiko karena mungkin tidak sesuai dengan isi dari field yang sudah ada gitu. Jadi kalau value kita salah, misalnya value kita berlebih, maka nanti nilai itu tidak akan bisa kita masukkan sesuai dengan field yang sudah ada di dalam tabel. Jadi ini field tabelnya kan ada 4 nih. Nanti kita definisikan, nanti nilai yang di dalam ini kita akan masukkan ke nama field apa. Jadi seperti ini ya. Kita praktekkan saja. Yang bagian ini kita hapus dulu. Meja kerjanya biar saya perluas ya, biar lebih luas. Yes. Kalau tidak bisa kalian langsung praktekkan, nanti materinya juga saya share di pertemuan. Oh iya ya, saya lupa kasih tahu ya. Coba cek di pertemuan 13 saya sudah buka kolom diskusinya. Silakan isi presensinya di kolom diskusi. Materi ini nanti saya juga masukkan ke pertemuan 13 itu juga, nanti silakan dicek. Kita pakai insert ya. Kita pakai insert untuk memasukkan data ke dalam TB marketing ya. Itu sudah ada TB marketing. Nah, di mana kita harus menentukan dulu isian itu mau dimasukkan kemana. Nah, kalau berdasarkan TB marketing ini kita akan isi di nomor ID. Hati-hati di sini ya, jangan sampai salah tulis ya, karena harus sesuai dengan nama fieldnya ya. Ini boleh kayak gini, boleh dipisah berdasarkan komanya, boleh mau diletakkan di depan sini atau di sini. Nah, itu sama aja ya, bisa diakses juga. Ini biar lebih kelihatan rapi saja ya. Nah, jadi kita sudah tentukan fieldnya, kita sudah ada. Nah, kalau sudah kita tentukan fieldnya, baru value-nya. Values-nya, karena data yang kita masukkan banyak, kita buat values, baru kita masukkan nilainya. Nah, nilainya satu nilai berada di dalam kurung ya. Kalau mau masukkan nilai yang lainnya, dipisah dengan koma. Nah, itu silakan dicek aja, dasar value-nya juga sama ya. Kita sesuaikan M.
Oh ya, jangan lupa kalau kita pakai karakter itu menggunakan tanda kutip. Kalau kita masukkan dia karakter, kalau dia kita mau memasukkan sebagai apa? Bukan karakter, misalnya kita masukkan integer juga boleh. Tapi kan tadi kita tipe datanya kita tentukan varchar ya. Jadi kita anggap di sini adalah karakter, bukan sebagai angka biasa kayak gitu. Kita sesuaikan saja. Kemudian namanya ya, kemudian nomor telepon di situ ya. Tidak sama persis juga nggak apa-apa ya. Saya biar sesuai dengan dasar, sesuai dengan materi aja ya, biar saya bikin sama persis ya. Kemudian oke, satu rekor. Nah ini kalau kalian lihat di ujungnya ini ada X. Nah, ini berarti dari sintak belum selesai. Jadi dari sintaknya dibaca belum selesai. Nah karena kalau sudah selesai itu dibaca dengan titik koma gitu. Baru dia hilang. Tapi kan ini kan belum selesai kita buat, sehingga kita masukin aja tempatnya ya. 002. Kita siapkan aja dulu wadahnya ya. Ada 5 rekor ya. 2, 3, 5. Oke. 3. Oke, data keempat. Empat. Akhir ya. Nama di Solo. Ketika selesai. Nama di Solo.
Silahkan dicek ya, kita cek dulu, benar nggak? Oke, jangan lupa di blok mana yang mau kita eksekusi, dari mulai insert into, tabel marketing, nomor ID, nama, kemudian control enter, enter, dan kita lihat sudah ada datanya yang masuk, sudah, ini insert data, kita coba tes ya, select, kita lihat dulu semua datanya. TB marketing sama ya, di tabelnya sudah kita isi. Nah, ini nanti kita bisa baikin aja ini, anggap saja ini nilainya sama atau seperti ini dulu, nanti bisa di alter saja ya satu record, misalnya nanti where ID-nya adalah M001. Nanti kita alter, terus nanti bisa mengubah nilai di nomor HP. Cara alternya ada kemarin di teori ya, untuk alter boleh atau update ya, boleh pakai update untuk ini nomor HP, update nomor HP-nya, kemudian nilainya preset berapa, kemudian berdasarkan nomor ID. Jadi bisa kita ubah. Oke. Ini satu tabel. Untuk tabel yang berikutnya ada tabel jual. Ini juga ada yang di-insert. Nah, ini tinggal kita sesuaikan saja ya, karena kita sudah bikin sintaknya. Jadi kita ngedit dari sintak yang ada ini aja. Bisa edit dari sintak yang ada ini aja. Jual ya, tabel jual. Terus tadi di sini nomor jual, kemudian ini foreign key-nya nomor ID, tabel jual, dan quantity-nya sudah kita set. Kalau sudah kita set, baru kita tentukan isinya. Nah, karena di sini ada 4 record, berarti kita tidak bikin sampai 5 record ya. Kayak mudah, gini aja kita tambahkan depannya. Seperti ini. J01 ya. 001. 001. Terus date-nya ini tidak pakai tanda kutip. Ini tidak pakai tanda kutip, tahun dulu, terus bulan, terus tanggal ya. Tahun, bulan, tanggal, terus ini adalah kuantitinya. 25. Ini kita hapus. Seperti itu. Jadi gampang, nanti kita hapus aja ini nanti. Ini aja kita copy. Bentar tadi. Tapi nilainya kita sesuaikan 0,30, 15, date-nya kita samakan saja. Yang ini ada beberapa aja yang kita masukkan ya. Kita sesuaikan lagi dulu D4. Nanti saya informasikan kenapa kita cuma ngisi 4 data saja ya. Lalu di data marketing kan kita punya 5 data ya. Nah ini kan nggak ada nilai kelimanya, nggak ada, jadi 1, 2, 3 sama 5-nya nggak kita masukkan ya. Terus ada data peran juga. Ini relasi 2, ini 3, ini 4. Oke, kita cek dulu. Sama nggak dengan sintaknya. Jual, nomor ID, tanggal jual, quantity, nilai value-nya 13.25.
20. Ini harusnya 30 ya, ini tulisan 20 di sini. Untuk kuantitinya. Jadi kita pakai kuantiti di sini aja. 3, 4, kalau misalnya sama, ini 4, ini oke. Terus kita sintak, jalankan. Nah, ini ada yang keliru. Incorrect. 996 tanggal jual di baris pertama. Jadi 600 untuk kolom kedua. Tanggal jual nomor ID harusnya berapa? Saat ini kalau saya kurang teliti ini bisa salah input ini nanti. Pada kolom 1950. Oh, kita tentukan kayak gini. Kita cantumkan lagi. Jadi dari 4 peta ini sudah kita masukkan ke tabel jual. Part record sudah masuk. Terus bisa kita cek dulu. TB apa tadi? TB jual ya. TB jual. Sama ya, TB jual. Jadi tabel dua tabel tadi sudah kita masukkan. Nah, untuk tabel jual sendiri itu ada satu nilai. Jadi ada nilai dari nomor ID ini yang diambil berdasarkan nilai yang dimiliki oleh tabel marketing. Jadi ini akan menjadi foreign key dari tabel nomor jual. Nomor jual ini punya primary key di nomor jualnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita memanggil dua tabel ini sehingga kita bisa memilih mana yang mau kita tampilkan di dalam view-nya. Kalau kita perhatikan ya, di tabel jual tadi ya, tabel jual, ini memang tidak ada informasi dari nama marketing, karena nama marketingnya udah ada di tabel marketing. Jadi, kalau kita tuliskan dalam perintah sintaknya, nanti nama itu kita akan keluarkan, nama itu kita view-kan, sehingga nama yang kita tampilkan itu akan tampil sesuai dengan urutan relasi yang sudah kita buat antara tabel marketing dengan tabel jual. Nanti perintahnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita tampilkan ya. Oke, ini kita dulu. Kita klik dulu, terus kita tampilkan nomor jual, kemudian nomor ID kita tampilkan juga, nomor ID, nama, tanggal jual. Ini dari dua tabel tadi ya, jadi kita pilih dari dua tabel itu mana field yang kita coba untuk tampilkan dalam view-nya ya. Quantity. Oke, quantity. Yang kita ambil field-nya dari tabel marketing. Tabel marketing ini bisa berubah sendiri ya. Kemudian dari tabel jual, tabel jual. Jadi kita ambil dari tabel marketing dan tabel jual.
di mana where-nya untuk tabel marketingnya pada saat kita mau menghubungkan antara tabel 1 dengan tabel 2 itu didasarkan pada hubungannya mana gitu. Oh, berarti yang harus sama nilainya itu adalah pada field nomor ID-nya. Jadi nomor ID yang ada di tabel marketing itu nilainya harus sama dengan yang dimiliki oleh tabel jual. Nomor ID. Jadi nomor ID di sini, jadi nomor ID yang ada di tabel marketing itu nilainya harus sama dengan TB nomor jual yang ada di nomor ID. Nah, jadi semoga bisa dipahami ya. Yang kita akan tampilkan dari dua tabel ini, yang tampil nanti itu berdasarkan kesamaan dan hubungan field yang diambil dari tabel marketing dengan tabel jual. Nah, yang sama itu yang mana? Yang sama itu ternyata pada nomor ID-nya tadi, karena kan kita isi sama itu nilainya. Jadi nilai yang sama itu menjadi dasar kita untuk menghubungkan antara beberapa tabel dari dua tabel yang berbeda ini tadi. Oke, terus kita tutup, kita jalankan eksekusinya. Oke. Nah, waktu kita jalankan, ini kan ada error. Jadi dia ngasih tahu bahwa errornya itu ada pada nomor ID. Nah, nomor ID ini yang ditampilkan di sini, nah ini dianggap masih ambigu. Gak jelas ini yang mau ditampilkan ini nomor ID yang mana? Apakah nomor ID yang dimiliki oleh tabel marketing kah? Atau nomor ID ini yang ditampilkan dari tabel jual kah? Walaupun memang kita tahu nilai yang dia dalam tabel marketing dan tabel jual ini sebenarnya sama nilainya. Tapi yang mana yang mau kita pakai? Apakah yang di tabel jual kah? Atau yang di tabel marketing? Kalau kita nggak mendefinisikan itu, nomor ID di sini, maka akan diinformasikan sebagai nilai yang ambigu, nggak jelas nih mau ngambil yang mana. Jadi pasti error. Pasti nomor ID ini akan error. Jadi dianggap bahwa nilainya ambigu, nggak jelas nilainya. Nah, jadi nomor ID ini yang dimiliki oleh masing-masing tabel, baik itu tabel marketing atau tabel jual, harus kita jelaskan, harus kita definisikan di sini. Mau menampilkan field yang mana? Kalau misalnya field yang ditampilkan marketing, ya harusnya tabel marketing yang didefinisikan. Jadi sumber tabelnya itu sumber tabel yang mana kayak gitu. Jadi kita buat tabelnya ya, nama tabelnya sebelum kita mendefinisikan fieldnya. Sebenarnya sama listingnya kayak tadi, cuma pada saat kita mau menentukan nomor ID ini ya, kita harus panggil dulu dia dari tabel mana. Tabel marketing kan, jadi kita ngambil dulu dari tabel marketing. Nah, ini nomor ID-nya. Ini pada prinsipnya sebenarnya harus ditulis ya. Maksudnya ini harus diketik, tapi karena kita pakai SQL Workbench, jadi ada auto complete-nya atau ada auto suggestion-nya yang muncul tadi. Jadi kita bisa pilih sesuai dengan yang sudah ditentukan. Jadi auto complete-nya bisa ada. Jadi kalau misalnya kita eksekusi tabel ini, nanti muncul hasilnya. Maka nomor ID yang ada di sini itu adalah nomor ID yang diambil dari tabel marketing. Boleh nggak sih diambil dari tabel tabel jual misalnya? Tabel jual kita eksekusi ya. Boleh nggak sih diambil dari tabel jual? Boleh sebenarnya, karena dia juga nilainya sama. Karena di sini kan jadi ketentuan bahwa nilainya harus sama, sehingga itu yang bisa ditampilkan. Jadi kalau ada yang nilainya berbeda, ini pasti tidak akan ditampilkan. Boleh sebenarnya, tapi kita fokusnya kemana dulu? Kalau fokus yang kita panggil itu adalah tabel marketingnya, maka tabel jualnya ini mengikuti. Jadi tabel jualnya ini yang kita akan masukkan ke tabel marketingnya. Nah, jadi tabel sini kita tulis tabel marketingnya sesuai dengan yang ditentukan. Gitu. Jadi akan ada 3 relasi yang bisa kita tampilkan. Jadi relasi untuk field nomor jual
Dan nomor ID ini diambil berdasarkan hubungan yang dimiliki oleh tabel marketing dan tabel jual. Nah, yang berrelasi di situ ada 3 data. Jadi ada data ini, data nomor 1, data 2, dan data 4. Nah, ini yang punya relasi dengan tabel marketingnya. Nah, kan sama persis ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini, ini ya, sama ya. Kalau kita perhatikan ini, kalau misalnya kita mau field-nya ini kita ubah, jadi misalnya ini nama apa gitu ya, mau kita ubah, itu sebenarnya boleh aja kita ubah tanpa harus mengubah nama field-nya ya. Jadi kita boleh view-nya itu kita ubah untuk nama field atasnya ini boleh, dan tidak mengganggu dari nama field-nya. Nah, kecuali kalau nama field-nya ini mau kalian langsung rubah. Nah, otomatis nanti pada saat kalian memanggil sintaknya, dia sintak dari nama yang kalian ubah itu harus disesuaikan. Tapi kalau kalian pengen hanya view-nya saja, tapi database-nya field-nya tetap sama namanya, maka kita bisa gunakan perintah as. Ini kepanjangan dari alias ya. Untuk mengganti nama kolom yang kita tampilkan. Ini hanya untuk mengubah nama kolomnya saja. Kalau nama field aslinya tetap sama. Tetap harus sesuai dengan nama dasarnya ya. Kalau kita contohkan kayak gini. Nah, misalnya nama ini ya. Namanya ini kan sebenarnya nama filenya ya. Nama fieldnya. Nah, ini boleh kita aliaskan. Misalnya nama marketing. Kalau mau dikondisikan seperti ini boleh. Ini tidak terbatas untuk satu field ya. Field yang lain juga boleh kita kondisikan ya. Nah, nanti nama fieldnya di sini, view-nya akan menyesuaikan sesuai dengan yang kita tentukan di sini. Tapi ini tidak mengganti dari nama field-nya ya. Nama field-nya tetap ini. Nah, ini hanya untuk yang view-nya saja, yang view diperlihatkan di sini saja. Bukan merubah nama dari field yang ada di tabel ya. Jadi dia merubah nama yang ada di sini aja. Tanggal jual juga boleh kita rubah. Masnya sebagai tanggal jual. Tanggal jual. Jadi kalau mau dirubah seperti itu sah saja. Tapi ini sekali lagi tidak akan merubah dari nama field yang ada di tabelnya. Kalau mau dirubah ya tinggal dialter. Tapi nanti yang harus diperhatikan adalah setiap kita mau melakukan perintah sintak, nama yang dipakai, nama field yang dipakai harus menyesuaikan dengan nama yang sudah diubah gitu. Jadi bukan nama yang sebelumnya ada. Oke. Nah, dari data tersebut bisa kita lihatlah bahwa tabel tersebut tidak terdapat rekod untuk tadi nomor ID M006-nya nggak timbul ya. Harusnya kan ada nih. Harusnya di record ini tadi sebelumnya ada ya. Select hal from tabel marketing, tabel jual. Kalau kita lihat tadi tabel jual, nah itu kan ada satu rekor hubungan antara J004 sama M006. Nah ini nggak tampil, yang tampil cuma ada M001 M001, 002 sama 004. Karena ini yang berrelasi ya. Jadi yang 3 tadi kan tidak kita panggil, atau 5 tidak kita panggil karena tidak relasi. Tapi kan di rekod ini kan kita punya satu rekod yang kita coba hubungkan. J004 sama M006. Nah, jadi tidak ada rekod yang ada di nomor ID untuk M006. Nah, begitu juga untuk di tabel jual. Di tabel marketing, tabel jual itu tidak ada M006. Dan nilainya sebenarnya yang ada itu adalah 003 dan 005. Terus kalau kita join, memang seperti perintah tersebut yang ini ya. Ini kan kita join nih. Kita ambil beberapa field
dari dua tabel, kemudian kita jadikan satu view kayak gitu kan. Jadi recordnya memang tidak ada gitu. Kalau memang kita buat join seperti perintah yang ini, nanti ada record yang memang tidak bisa tampil seperti yang kita mau ya, seperti yang kita mau. Jadi kalau kita pakai perintah ini tadi, yang sebelumnya ya, bukan yang ini ya. Kita hapus. Nah, kalau kita pakai perintah ini tadi, maka yang ditampilkan itu hanya data ini saja seperti yang kita panggil ini tadi ya. Jadi data yang tampil itu hanya ini aja. Nah, terus kemana untuk yang 003 sama 005? Harusnya kan 003 juga 005 juga bisa kita tampilkan ya. Walaupun dia tidak ada kaitan dalam fungsi relasi, tapi harusnya bisa juga kita tampilkan. Tapi itu tidak bisa ditampilkan gitu. Nah, untuk membahas materi ini, kenapa dia tidak bisa ditampilkan, nanti saya masukkan ke pertemuan berikutnya ya. Jadi pertemuan berikutnya ini sudah main selesai nih, mau selesai pertemuannya. Jadi waktunya sudah mau selesai. Jadi yang bagian ini nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya saya akan bahas kaitannya dengan bagaimana kita mendeklarasikan tabel yang kita akan joinkan. Jadi begitu. Itu dulu untuk materi ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Ini untuk tabel atau database relasi ini jika diimplementasikan ke website online itu ngaruh juga ya, Pak? Atau tidak sama sekali? Pada saat kita implementasikan ke website. Iya, Pak. Kayak misalkan kayak contohnya website Facebook itu kan untuk pendaftarnya kan itu pasti pakai database. Nah, itu misalkan kita buat relasinya kan bisa ngaruh juga ya untuk websitenya. Jadi gini, sederhananya itu begini ya. Sederhananya begini. Kenapa kita harus membuat tabel yang berelasi ya? Ini fungsi utamanya itu hanya untuk mengurangi jumlah data yang lengkap. Tujuan utamanya itu sebenarnya dulu. Jadi kalau misalnya kita kumpulkan dia dalam satu tabel itu sebenarnya bisa aja. Jadi semua tabel ya dikumpulkan jadi satu. Nanti prinsip NoSQL itu sebenarnya kayak gitu ya. Jadi semua tabel dijadikan satu. Tapi pada saat kita gabung semua itu jadi satu, pasti akan ada data yang ngerangkap gitu kan. Nah, data yang rangkap-rangkap ini itu sebenarnya nggak boleh ada. Jadi dalam sebuah penyimpanan kita tuh sebisa mungkin menghindarkan ada beberapa data yang diulang-ulang. Kalau kita bikin data di Excel kan kalau kita ngulang data sebenarnya dia ada suggestion ya, ada muncul bahwa data ini sebenarnya sebelumnya udah ada. Nah, sebisa mungkin di dalam sebuah penyimpanan basis data itu kita menghindari itu supaya kita tidak mengulang data yang harusnya tidak perlu diulang. Nah, fungsi dari relasi ini itu mengurangi resiko dari ada yang rangkap-rangkap tadi datanya. Nah, itu cuma bisa dikurangin ya, walaupun nanti pada satu titik terendahnya, itu nanti pasti ada satu field yang datanya sama nanti, pasti akan ada datanya sama. Nah, tapi kita akan mencoba untuk mengurangi itu. Nah, contoh yang saya kasih ini masih belum menerapkan contoh yang besar ya, karena kalau kita menerapkan contoh yang besar, basis data yang besar, itu memang perlu kita normalisasi namanya. Nah, sehingga kalau tadi dibilang ada pengaruhnya atau tidak, kalau kita sudah merancang dan mengimplementasikan basis data yang berelasi, itu pasti akan berpengaruh terhadap data yang sifatnya, misalnya data yang sifatnya itu mau kita hapus. Kalau misalnya kita mau menghapus data induk, data primary, nanti biasanya ada warning bahwa data ini kalau mau dihapus mungkin tidak akan bisa terhapus karena data ini terkait dengan data di tabel lainnya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka itu pasti berpengaruh. Jadi kita tidak akan bisa menghapus data begitu saja kalau dia sudah direlasikan. Nah, fungsi dari relasi yang lain adalah untuk memudahkan kita tadi ya, memudahkan kita dalam melakukan transaksi data. Jadi nanti ada satu waktu di mana kalian harus melakukan transaksi data yang tidak mungkin kita buat dari satu tabel saja.
Nah, itu akan membuat kita kecapean untuk mengetik berulang kali. Nah, fungsi dari relasi tabel ini adalah memudahkan kita untuk mengambil data dari rekor tabel yang berbeda. Jadi nanti ada satu tabel misalnya ya. Jadi satu tabel ini dia adalah tabel transaksi. Misalnya kita akan memasukkan kode 01, tapi kita tidak tahu kode 01 itu apa. Nah, dengan adanya double relasi, itu memudahkan kita untuk memanggil 01 dari tabel yang lain. Oh, 01 ini dimiliki oleh nama A misalnya kayak gitu. Nanti kita tinggal panggil nama A saja, maka yang masuk di dalam data kita itu adalah 01-nya misalnya seperti itu. Nah, itu akan memudahkan kita untuk menghubungkan antara beberapa tabel pada saat kita berada pada transaksi. Jadi kita tidak perlu lagi nulis ulang, nanti datanya diulang lagi. Di samping rangkap data tadi ya, karena prinsipnya itu kembali ke yang pertama tadi. Jangan sampai satu rekor data itu dengan rekor data yang lainnya itu sama. Sama itu dalam konteks harus ada satu yang membedakan. Walaupun di rekor itu pasti ada field yang sama di belakangnya. Tapi dengan adanya satu field yang berbeda, itu menjadi sebuah identitas berbeda dengan rekor yang lainnya. Nah, yang belakang-belakangnya ini, maksudnya kalau kita bikin dalam satu tabel transaksi, data, karena kita hubungkan dengan tabel-tabel yang itu jadi mudah. Gitu. Jadi tujuannya adalah itu. Nah, mungkin tujuan yang lainnya itu adalah pada saat kita mau membuat tabel yang memiliki isi yang banyak sekali, kalau kita pecah-pecah tabel tersebut sehingga dia berelasi, itu akan memperindah tabel yang kita miliki. Jadi kita akan bisa sangat mudah sekali membaca dari masing-masing tabel. Nah, dengan bantuan relasi ini kita sangat mudah membaca dari beberapa tabel yang kita pecah. Oh, berarti tabel kategori, ternyata kita sudah bisa membuat kategori. Nah, ternyata kita bisa menentukan tabel yang lainnya. Nah, ada lagi kenapa tabel itu berpengaruh terhadap tabel relasi. Tabel-tabel ini berpengaruh ketika dia berada dalam ruang lingkup relasi, yaitu adalah pada saat, ini paling penting nih, pada saat kita mau mengubah satu data saja, satu field nilai tertentu, itu memudahkan kita untuk secara otomatis mengubah semua data yang berelasi. Nah, itu sangat menjadi poin dari sebuah relasi. Karena gini, kalau kita tidak menciptakan relasi, waktu kita mengubah satu saja data, yang sebenarnya data ini di dalam database kita tuh banyak yang sama nilainya dengan itu. Kita ubah satu saja. Kalau kita tidak bikin relasi, maka nilai itu akan kita ulang lagi untuk ngedit data yang lainnya. Misalnya datanya adalah kita mengubah nilai misalnya kategori baju. Misalnya baju itu kategorinya adalah lengan panjang. Tapi kita salah tulis di situ, padahal sudah rekodnya sudah banyak nih. Semua rekod tuh banyak sekali kita tuliskan. Ternyata kita salah tulis. Oh, harusnya tulisannya celana panjang, tapi kita tulis CLN panjang. Celana panjang kayak gitu ya. Nah, ternyata kita salah tulis. Harusnya celana panjang. Nah, waktu kita merubah field itu dengan bantuan database yang terrelasi ini, otomatis dia nanti akan merubah data di tabel yang lainnya karena dia saling berrelasi. Nah, itu salah satu keuntungan dari penggunaan database yang berrelasi. Nah, kaitannya dengan website pasti akan berpengaruh di situ. Jadi kalau misalnya kita membuat tabel relasi, sebisa mungkin tabel yang kita buat ini adalah sudah benar-benar kita normalisasi. Materi normalisasi belum saya masuk ya di kelas teori ya. Jadi nanti kelas teori saya singgung materi normalisasi dari tabel ya, dari database yang sudah ada. Kemudian kita normalisasi. Jadi manfaatnya besar banget kalau kita sudah membuat tabel relasi. Intinya tuh tabel relasi itu yang paling penting diketahui adalah bagaimana kalian menentukan primary key-nya. Kemudian bagaimana kalian menentukan isi dari foreign key-nya. Dan satu yang harus diketahui, dulu saya juga waktu S1, semester awal, juga tidak mengerti kenapa foreign key-nya tidak boleh berbeda. Tapi sekarang harusnya sudah bisa diketahui bahwa nilai dari foreign key itu harus sama, baik itu secara nama field, baik itu secara tipe datanya, baik itu secara ukurannya, harus sama foreign key-nya, nilai foreign key-nya, dengan nilai yang kita ambil dari primary key-nya. Jadi dia di tabel yang lain kan sebagai primary key nih. Nah, waktu kita tarik
field-nya itu ke dalam tabel yang berrelasi, dia akan menjadi foreign key kan. Nah, foreign key-nya ini harus nilainya sama dengan yang ada di primary key-nya. Nilainya sama, nama dari field-nya sama, ukurannya sama, tipe datanya juga harus sama. Itu yang membuat kita gampang untuk memanggilnya. Sehingga kalau di web, memang kita akan gampang sekali memanipulasi dari tabel-tabel yang berbeda ya. Nah, tapi itu memang jadi lebih ribet karena kita harus mengeditnya di codingnya. Sebenarnya bisa kita edit itu di codingnya ya. Misalnya dari beberapa tabel yang memang tabel itu tidak berelasi, tapi nanti di codingnya bisa kita satukan. Tapi kita akan mendefinisikan itu di codingnya. Nah, itu akan jadi lebih ribet. Lebih baik kita memang sudah tentukan dia di database-nya. Sehingga di codingnya itu sudah kita panggil saja view-nya kayak gitu. Jadi tidak membuat kita ribet. Mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan itu ya. Baik Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk presensi kehadiran di dan untuk tugas, ada tugas ya hari ini. Karena saya pakai tabel baru tadi, database baru tadi, jadi nggak usah tugas dulu. Yang penting dari 2 tabel yang sudah dibuat tadi, minimal kalian paham bahwa ada 1 tabel yang dia nanti ketergantungan dengan tabel yang lainnya. Kalau ini yang 2 relasi ya. Nanti untuk 3 relasi atau 4 relasi juga sama cara kerjanya. Jadi ada 1 tabel yang dia ketergantungan dengan tabel yang lainnya. Dari awal kita mendesain tabel tersebut sudah kita tentukan bahwa dari tabel yang lain yang dia berfungsi sebagai primary key-nya akan kita gunakan, akan kita create field itu di tabel yang ketergantungan ini sebagai foreign key-nya. Kalau bahasa sederhananya dia itu kunci tamunya di tabel yang baru ini. Jadi tabel baru ini kan punya kunci utama. Kunci tamu itu diambil dari kunci utama yang ada di tabel yang lainnya. Itu sudah kita desain dulu di awal gitu. Sehingga waktu kita bikin view-nya, bikin select-nya, itu sudah bisa menentukan di mana tabel yang memiliki nilai yang sama. Kalau misalnya kita nggak buat itu gimana Pak? Ya pasti itu tidak akan nyambung. Karena kita tidak membuat 2 atau beberapa tabel itu saling ketergantungan dalam satu tabel transaksi gitu. Jadi memang kita harus buat dulu tabel transaksi. Makanya sebenarnya itu paling gampang mengimplementasikan tabel relasi itu adalah pada Microsoft Access. Nah, Microsoft Access itu memang sudah kelihatan mana tabel yang kita hubungkan gitu. Tapi karena di sini pendekatannya diarahkan ke MySQL, nah, jadi pengisian rekor kita ini DBMS-nya adalah MySQL gitu. Jadi biar gampang aja kalian mengenal relasi di MySQL-nya gitu. Jadi udah terbiasa dengan relasi di MySQL. Oke, saya rasa cukup sekian dulu ya untuk pertemuan hari ini ya. Nah, untuk materi ini rekornya seperti biasa. Nanti saya post ke YouTube, kemudian nanti linknya saya arahkan ke Smart. Jadi nanti kalian bisa putar videonya lagi atau di-download aja biar nggak makan kuota banyak. Kemudian juga materi slide tadi nanti juga saya post juga di pertemuan. Saya sih berharap kalian lebih banyak mengulang materi ini, kemudian mencoba untuk bereksperimen dengan mengedit atau mengubah beberapa field yang ada, sehingga ketika nanti ada kesalahan pada eksperimen, nah kalian bisa share ke saya gitu, bisa tanyakan di grup atau tanyakan di personal berkaitan dengan permasalahan itu. Minimal paling enggak di pertemuan saya itu kalian sudah bisa fondasi 4 hal dulu lah di MySQL-nya. Kalian bisa create, kalian bisa melakukan insert, di pertemuan sebelumnya kalian bisa melakukan update. Nah, lebih-lebih pasti paling gampang untuk melakukan penghapusan data. Karena data tinggal delete, yang mana yang mau di-delete kayak gitu sudah gampang. Yang paling agak gampang susah itu mungkin pada saat kalian update dan insert itu saja. Kalau yang lainnya yang perintah-perintah sintaknya yang lainnya itu bisa ngikutin aja. Saya harap kalian bisa lebih banyak mengeksplor lagi gitu. Karena tidak banyak yang bisa kita diskusikan ya kalau tidak banyak kita langsung praktekkan semua gitu. Kalau enggak nanti habis waktunya.
Jadi mudah-mudahan bisa kalian praktekkan nanti pada saat ada problem permasalahan. Nah itu nanti yang bisa dibahas gitu. Jadi saya sudah tahu sejauh mana kalian menggali dari data yang menggali dari kemampuan menggunakan bahasa MySQL-nya gitu. Nah untuk itu saya akhiri pertemuan hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau ada salah materi, salah ucap. Tadi juga ada beberapa yang saya kurang teliti. Biasa itu di dalam mengoding pasti ada kurang-kurang teliti lah gitu. Tapi yang pasti kesamaan dalam memahami alur dari entah itu alur program, entah itu alur sintak. Nah itu yang penting sebenarnya dari hanya sekedar untuk menghafal sintaknya saja gitu. Lebih baik kita memahami alurnya gitu. Nah itu dulu untuk materi hari ini. Saya ulangi lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak.